Selamat siang semuanya, teman-temanku, adik-adikku, anak-anakku sekalian. Kita ketemu di pertemuan terakhir, yakni di week 16 dari kelas kita Religion B. Kalau banyak kelas itu untuk apa namanya, untuk week 16 itu santai-santai, tapi ada satu warna baru yang coba aku terapkan di kelas ini, yakni kita mendiskusikan soal hasil survei toleransi yang sudah kita lakukan di kelas untuk bisa mengecek sejauh mana tingkat toleransi di kelas kita, di mana kita sudah 15 kali berinteraksi ya. Tentu saja pasti hal itu akan memengaruhi juga seperti itu. Nah, sebelum nanti kita membahas, akan ada lima, lima panelis yang masing-masing nanti 8 sampai 10 menitan. Kalau aku tidak salah ingat, pertama Satya, yang kedua Elois, yang ketiga Belle, yang keempat Michelin dari kelas Vkom. Kita impor langsung anak Vkom untuk juga bisa komentari ini. Dan yang terakhir nanti kita kedatangan tamu, yakni Pak John Wolo, yang sepertinya sudah bergabung dengan kita. Nanti Pak John Wolo ini orang penting ya. Orang penting di UC karena dia adalah koordinatorku. Dia ini bosku ini kan. Jadi kalau aku gajian nggak gajian apa kata beliau gitu kan. Kira-kira seperti itu. Halo Mas John, apa kabar? Sehat ya? Halo, selamat pagi adik-adik semua. Iya. Selamat pagi, salam kenal. Nah, ini menurut saya menarik ya Mas John. Nanti kita akan mulai dengan aku akan mempresentasikan hasil survei dulu, mungkin 3-4 menit. Setelah itu saya persilahkan untuk eh, Pak John Wolo untuk menggunakan 10 menit mengomentari hasil. Setelah itu baru teman-teman Satya, Bella, kemudian apa namanya Elois dan juga Michelin, atau jangan Pak John Wolo dulu lah, nanti Iya, di tengah-tengah mahasiswa aja. duluan. Iya, Mas John betul. nggak apa Di ya, di tengah-tengah nggak masalah ya, tengah-tengah di Gus, ya. tengah Betul. supaya beliau juga bisa Dengar. mendengarkan seperti itu. Nah, Betul. kita sangat bersyukur ya ada Mas John datang ke sini. Beliau ini selain orang pinter juga orang yang suci menurut saya, orang Katolik yang sangat taat. Itu Gus. sebabnya kita merasa berkah karena kita nanti akan doa pembukanya akan dipimpin oleh Mas John. Mas John silakan memimpin doa di kelas penutupan ini. Oke, Silakan Mas. makasih Gus dan 20 adik-adik mahasiswa. Em, Senang bisa diundang dan mendengarkan survei ini menjadi bagian dari pemungkas perkuliahan agama di kelas ini. Eh, saya mohon izin memimpin sharing survei toleransi hari ini secara Katolik. Gus Aan dan adik-adik sekalian bisa menyesuaikan dengan agama masing-masing. Mari kita berdoa, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tritunggal Terkudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur tak terhingga kepadamu atas kelimpahan berkah yang telah Engkau berikan kepada kami selama 16 pertemuan, Engkau telah mendampingi, menuntun kami dalam ziarah pembelajaran pendidikan agama di kelas ini yang difasilitatori oleh dosen kami Gus Aan Ansori. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh melalui perkuliahan demi perkuliahan, pertemuan demi pertemuan dengan baik. Setiap sharing yang telah kami buat, presentasi yang telah kami siapkan, ujian-ujian, forum-forum diskusi, kuis-kuis yang telah kami isi, semoga memberi inspirasi bagi kami untuk hidup lebih komplit dalam masyarakat, di tengah masyarakat. Kami sebagai mahasiswa yang
hidup bergaul dengan siapapun, dengan teman-teman yang berbeda agama, beda suku, bahasa, budaya, warna kulit. Semoga apa yang telah kami pelajari ini memberi inspirasi bagi kami untuk bisa memahami perbedaan dengan matang dan bijaksana. Tuhan, pada puncak perkuliahan ini, kami ingin memetakan hasil survei yang telah kami isi untuk melihat seberapa jauh tingkat pemahaman kami terhadap perbedaan yang telah Engkau warisi kepada kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, curahkan roh-Mu ke atas kami. Semoga kami pun dengan kacamata kebijaksanaan bisa melihat hasil survei ini dengan baik dan positif, sehingga memberi dampak bagi kami untuk menjadi agen-agen toleransi, adik-adik, mahasiswa kami semua yang bisa memahami perbedaan itu dengan kacamata yang penuh kebijaksanaan. 16 pertemuan Tuhan mungkin singkat, tapi kami mohon semoga itu memberi kami keteladanan dan inspirasi untuk kehidupan kami ke depan. Tuhan, ada banyak hal yang kami sebenarnya ingin minta darimu, tapi kami yakin Engkau Maha Tahu. Dan karena itu kami menyerahkan semuanya, panggilan hidup kami setelah perkuliahan ini, segala rencana kami ke depan dalam penyelenggaraan ilahimu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih, Gus. Amin. Terima kasih, Mas. Doa yang sangat indah. Teman-teman sekalian, aku akan mempresentasikan sedikit hasil surveinya, tapi sebelum itu, aku juga ingin mengatakan kepada kalian seputar penilaian di religion ya. Jadi kan banyak yang misalkan bingung ini penilaiannya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi penilaian yang muncul di UC student kalian dan atau di apa namanya di e-learn itu belum final ya. Itu belum final, belum final. Jadi kalau aku boleh memberikan gambaran, penilaian kita nanti itu adalah sebentar ya. Jadi aku ingin menggambarkan inilah model penilaian kita nantinya. Kedepannya akan bukan kedepannya nanti akan seperti ini. Bentar ini kok susah sekali ini. Bentar ya. Oke. Jadi teman-teman, kelas religion ini lulus tidaknya itu tergantung 4 komponen. AFL 1, AFL 2, AFL 3, AFL 4. Ini kampus yang menata. Setiap AFL dan ALP itu punya komponen-komponen. Misal AFL 1 esai pro kontra. Itu komponennya dua, kedalaman dan ketepatan pemahaman dan kedalaman refleksi serta pengembangan diri. Aku mengambil satu kebijakan, ya, berapapun nilai yang sekarang kamu peroleh, kan sudah dinilai ini AFL 1 jauh. Itu aku akan memberikan tambahan insentif 5 poin. 5 poin itu seperti ini. 5 poin ini nanti akan ditambahkan di dua sub kategori itu. Jadi misal nih, Karen, AFL satunya komponen pertama dapat 86, komponen kedua 84. Maka nanti di ujungnya ya ia akan mendapatkan insentif 5 poin. Jadi yang 86 akan jadi 91, yang 84 akan menjadi 89. Insentif ini berlaku umum sebagai hadiah Natal dan Tahun Baru. Seperti itu ya. Natal dan Tahun Baru. Jadi misalkan Jovita, AFL satunya komponen pertama dapat 70, komponen kedua dapat 75. Ya, maka nanti 70 ditambah 5, 75 ditambah 5. Jadi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi
komponen kedua yakni AFL 2, presentasi. Kalian sudah mendapatkan nilai presentasinya. Aku tidak tahu berapa saja, tapi berapapun itu, karena aku merasa kalian menunjukkan satu solidaritas dan niat eksplorasi yang sangat tinggi dan penghargaan kepada yang berbeda itu tinggi, maka aku memutuskan untuk memberikan masing-masing, each one of you, itu tambahan insentif 10 poin. Ya, katakanlah misalkan Belle presentasinya subnya sub pertama itu 84 dan sub kedua 83, maka dia nanti akan mendapatkan 10 poin. 10 poin ditambahkan 84 menjadi 94, 83 menjadi 93. Itu ya, anggap saja ini adalah Christmas and New Year's gift seperti itu. Komponen yang ketiga itu AFL 3, video. Ya, kalian sudah mendapatkan poin di video itu. Nah, komponen AFL 3 ini akan ditambahkan poin tambahan. Poin tambahan ini tidak berlaku umum ya. Poin tambahan ini adalah poin-poin tambahan yang kalian kerjakan. Ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Misalkan Karen, AFL 3-nya dia mendapatkan tambahan 5 poin. Maka tambahan 5 poin itu akan ditambahkan di dua komponen ini. Jadi misalkan Karen videonya dapat 87 untuk kualitas ide dan gagasan dan 88 untuk kreativitas penyajian. Maka 87 karena dia mendapatkan tambahan 6 poin karena dia bekerja untuk itu, maka 6 ditambah 7 dia akan mendapatkan 93, 88 ditambah 6 dia akan menjadi 94. Ya, karena Karen berjuang untuk itu. Karena bisa jadi Karen melakukan itu, tetapi Belle atau Jovita atau Anton tidak melakukan itu. Ya, dia tidak akan mendapatkan poin tambahan. Kayak gitu. Jadi kuncinya kalau insentif itu berlaku umum, kalau yang poin tambahan itu adalah hasil kerja keras kalian. Insentif semua orang terima, kalau poin tambahan itu berdasarkan amal dan perbuatan. Begitu juga dengan komponen ALP, ya. Kalian mendapatkan ALP beragam, tapi rata-rata biasanya 90-an kan karena refleksi kalian sangat luar biasa. Ini nanti akan bertambah sesuai dengan poin tambahan yang kalian kerjakan. Kan kalian mengerjakan banyak nih, beberapa di antara kalian nanti ditambahkan. Cara penambahannya misal ya, Elois ALP-nya komponen pertama dapat 90, komponen kedua dapat 91 dan Elois ternyata mengumpulkan 8 poin tambahan. Maka 90 tambah 8 iya di komponen pertama jadi 98 dan kemudian di komponen kedua 91 tambah 8 ia akan mendapatkan 99. Nanti setelah itu di total semuanya, aku nggak ikut menotal kampus yang punya rumusnya sendiri, tapi kita berharap nilai kalian akan cukup luar biasa seperti itu. Itu teman-teman sekalian, nanti kita bisa diskusikan karena waktunya terbatas. Izinkan aku untuk meneruskan terkait dengan hasil survei kita. Survei ini memang menurutku agak unik karena Mas John ini kan baru pertama kali aku yang melakukan ya. Dosen-dosen lain kan nggak melakukan ini. Iya, Tapi betul. aku puji syukur karena uh, bosku, koordinator mata kuliah ini ikut mau datang dan juga mengomentari supaya kalau ini dianggap bagus, nanti dia dengan kekuatannya, dengan powernya bisa mendesakkan kepada seluruh kelompok, seluruh kelas untuk juga melakukan. Jadi untuk apa kita kemudian bekerja sampai 15 kali pertemuan, tapi kita tidak tahu hasilnya. Orang ini Hmm. toleran atau tidak, dan lain sebagainya. Dan ini penting sebagai pelaporanku kepada alam raya dan juga ini. Ya ampun, sorry. Eh, aku salah share screen kayaknya. Tadi share screen-nya udah bener ya, Mas? Survei itu. Udah Kelas P muncul? ya. Udah Benar, muncul? benar. Benar, Gus. Ya. Teman-teman, Pak John dan juga teman-teman sekalian, ini adalah hasil survei. Jadi mayoritas di kelas kita itu adalah Kristen Protestan. Urutan kedua mayoritas Katolik.
Urutan ketiga itu Buddha. Islam yang biasanya mayoritas di luar Ciputra itu sekarang menjadi minoritas. Kira-kira seperti itu. Dan kita akan melihat penghayat nol, Konghucu nol. Mas John, kemarin aku mikir kampus memberikan beasiswa afirmatif kepada orang-orang beragama Konghucu dan penghayat. Jadi ada beasiswa khusus ya. Jadi kalau ya beasiswa saja, tapi kalau dia itu dari Konghucu dan penghayat itu gampang di ACC begitu. Atau dari ortodok itu bisa cepat di ACC gitu. Supaya ini bagus untuk praktek toleransi itu sendiri. Nah, yang Oke. menarik adalah dari 25 mahasiswa, ketika ditanya bagaimana kamu mempersepsi agamamu, 23 mengatakan, Pak, sama aja deh, Pak. Ya, Islam ya sama dengan yang Katolik, sama dengan yang Protestan. Tapi yang menarik ada dua responden, and I don't know who they are, itu mengatakan agamaku lebih baik dari agama temanku. Kayak gitu. Nah, jika bertemu dengan agama yang standarnya berbeda, moralitasnya, itu bagaimana sikap kalian? Yang jawab tidak suka nol, yang biasa saja tiga, menghargai 20, menyesuaikan diri dua, tidak tahu nol. Ya, lumayan. Lalu bagaimana sikapmu jika ada pendirian rumah ibadah dari agama yang kamu benci, yang tidak kamu sukai, itu didirikan di rumahmu, di lingkunganmu. Misalkan mayoritas Islam, kemudian ada orang Kristen, orang Katolik mendirikan, itu bagaimana sikap? Nol tidak menyetujui. Menyetujui 22, yang atau tidak tahu 23. Ini menurutku menarik. Bagaimana sikapmu eh, masih kelihatan, Mas John, presentasiku ya? Masih ya? Masih, Oke, thank you. masih Gus. Bagaimana sikapmu jika ada pemeluk agama yang tidak kamu sukai tinggal di lingkunganmu sekarang? 24% mengatakan saya memperbolehkan. Tapi satu orang mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana sikapmu jika tetanggamu, pemeluk agama yang tidak kamu sukai, mengadakan acara keagamaan di luar publik, di dalam publik? Misalkan tahlilan sampai nutup jalan, kebaktian pakai sound system besar. Tidak memperbolehkan nol, memperbolehkan 24. Yang tidak tahu satu. Tetap konsisten satu ini. Tetap konsisten. Bagaimana sikapmu jika tetanggamu itu yang pemeluk agama yang tidak kamu sukai memimpin jabatan publik di lingkungan? RT, RW, kepala desa, camat, lurah, provinsi, bupati, gubernur, presiden. Yang keberatan cuma satu. Jadi ada satu orang yang keberatan jika dipimpin oleh orang yang berbeda agama. Tapi 23%, 23 orang mengatakan nggak keberatan. Mau rektornya siapa, lurahnya, agamanya apa, nggak keberatan kami. Yang tidak tahu satu orang. Kamu apabila pemeluk agama lain meninggal, jenazahnya bolehkah dikubur, dicampur dengan pemeluk agama yang lain? Kami mendiskusikan ini, Mas John, satu studi kasus Ya. yang di Mojokerto itu. Tidak keberatan 20 orang. Keberatan 2 orang. Jadi keberatan kalau ada orang mati, beda agama, dikubur jadi satu. Yang tidak tahu 3 orang. Apakah boleh pemeluk agama yang tidak kamu sukai berkomentar kritis atas agamamu di depan publik? Nah, ada 4 orang yang mengatakan, nggak boleh ngomong. Kalau kamu bukan Islam, kamu nggak boleh komentar kritis terkait Islam. Kira-kira begitu. Ya, yang boleh ngomong ya yang KTP agamanya sama. Yang boleh saja 11 orang, yang tidak tahu 10 orang. Jadi menarik. Semakin mengerucut itu semakin kelihatan. Ya, kelihatan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah apakah kamu keberatan berelasi asmara atau pacaran kawin dengan pemeluk agama lain? Kita bisa lihat yang awalnya toleran ketika ngomong sudah agak personal, agak baper, itu kita lihat sangat keberatan nol, yang keberatan 14 orang, yang tidak keberatan 6 orang, yang tidak tahu mungkin satu orang. Yang menarik adalah jika diundang di agama yang lain perayaan, apakah kamu akan datang? Yang menjawab, halo, Aman Gus. aman ya? Yang Ya. menjawab tidak tahu, yang menjawab tidak datang 4 orang, yang menjawab, sorry,
ini kok aku kepencet sebentar ya Mas. Jadi menghalangi pandanganku. Sip, oke. Jadi yang menjawab tidak akan datang ketika diundang itu 4 orang, yang datang 16 orang, yang tidak tahu 5 orang. Ah, menarik. Jadi teman-teman di kelas kalian, kalau kalian Natalan lalu mengundang agama lain, kalau ada 4 orang yang nggak datang, ya oke. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu, ya ini datanya. Tapi kalau ada 16 orang yang datang, itu berarti oke. Siapa saja itu aku tidak tahu. Yang terakhir, seberapa mengancam keberadaan kelompok LGBT di Indonesia? 2 orang sangat mengancam, cukup mengancam 9 orang, tidak mengancam 7 orang, sangat tidak mengancam 2 orang, tidak tahu 5 orang. Jika tidak salah di kelasku Mas John ada satu mahasiswi transgender. Moga-moga dia hadir dan ia pasti akan membaca sikap teman-temannya ini. Kalau di kelas sih biasa-biasa saja, tapi kalau dilihat dari ini kan kita jadi tahu nih, oh ternyata dianggap mengancam toh. Aku kira itu ya. Mohon maaf kalau terlalu lama dan panjang. Aku persilakan kepada siapa? Satya mungkin. Satya, Ya, Pak. Satya, Oke, bolehkah on cam? bentar, Pak. Bolehkah on cam? Ya, on cam. Oke, silakan 10 menit ya Eh, maksimal ya, Nik. Oke, izinkan Ya. share screen-nya. Ini apakah udah kelihatan, Pak? Oke, clear. Oke, Silakan, oke. Satya. Perkenalkan pertama, nama saya Satya Kalista. Saya jurusan FTV Angkatan 2025. Jadi kali ini saya akan memberikan komentar soal survei yang telah dijelaskan oleh Pak Aan. Pertama, kali ini saya akan membahas 3 topik. Yang pertama itu kayak apakah ada hal yang menarik dari hasil surveinya, terus apakah saya mendapatkan pelajaran penting setelah saya melihat survei-survei tersebut. Terus saya juga akan memberikan kritikan dan masukan. Nah, pertama, hal menarik yang saya dapatkan itu, pertama itu tingkat toleransi secara keseluruhan itu dinilai baik, tapi belum dominan sangat baik. Nah, tingkat toleransi ini tuh dinilai baik, tapi belum dominan sangat baik. Dari diagram survei, terlihat bahwa mayoritas responden menilai toleransi di lingkungan sekolah atau lingkungan kampus itu masuk ke dalam kategori yang baik. Sementara, kategori sangat baik jumlahnya itu lebih sedikit. Menurut saya ini menunjukkan bahwa toleransi itu sudah lumayan terbentuk, tetapi belum sepenuhnya mengakar secara mendalam gitu. Nah, yang kedua itu pertanyaan terkait kayak seperti kenyamanan berteman, berdiskusi, terus ada juga kerjasama dengan teman yang berbeda agama. Nah, pertanyaan ini tuh memberikan respon yang positif ya secara mendominasi, yang bermakna bahwa perbedaan agama tuh bukan hambatan utama dalam relasi sosial mahasiswa. Terus ini tuh saya juga cari teori-teorinya. Ini tuh selaras dengan teori konteks hipotesis Alport yang menyatakan bahwa interaksi rutin dalam lingkungan yang setara dapat menurunkan prasangka seseorang gitu. Terus yang ketiga itu toleransi lebih kuat di ranah sosial dibandingkan pemahaman nilai. Nah, dari survei itu tuh menunjukkan bahwa relatif kita tuh nyaman berteman dengan lintas agama, tetapi pemahaman tentang makna toleransi itu eh apa ya bilang atau penerapannya kadang kalau misalnya ada sesuatu permasalahan yang kompleks tuh kadang kita tuh masih belum cukup gitu. Terus menurut saya ini penting karena lebih banyak dipraktikkan secara alami, bukan karena pemahaman nilainya yang mendalam gitu loh. Ini menunjukkan bahwa adanya gap antara sikap dan kesadaran yang reflektif gitu. Terus next itu adalah pelajaran yang saya penting.
yang menurut saya mau sharekan ke teman-teman setelah saya menganalisis hasil surveinya itu. Yang pertama itu, menurut saya lingkungan sekolah itu berperan besar dalam membentuk sikap toleransi kita. Karena menurut saya sikap toleransi itu nggak mungkin muncul tiba-tiba, tetapi itu pasti kita tuh dibentuk secara sikap kita sehari-hari, ketemu sama teman, sama dosen, sama orang-orang sekitar kita lah. Dan juga pastinya tuh ada juga dari kita eh, membentuk karakter dari kerja kelompok, kebiasaan bersama dengan orang yang beragama berbeda dengan kita. Nah, selanjutnya yang kedua itu toleransi itu tidak selalu berarti pemahaman gitu. Bukan cuma soal teori. Hasil survei yang saya analisis ini menunjukkan bahwa mahasiswa tuh jarang bersikap intoleran, tetapi tingkat sangat memahami toleransi itu tidak terlalu dominan. Ini tuh menandakan toleransi masih berada pada level perilaku sosial saja, bukan kesadaran nilai. Jika tidak perkuat, menurut saya sikap ini masih bisa berubah seiring berjalannya waktu dan mahasiswa menurut saya kalau Silakan. misalnya menghadapi permasalahan yang besar, mungkin agak sedikit bingung gitu kan bagaimana cara menyikapinya dengan benar. Nah, terus menurut saya interaksi sehari-hari itu lebih berpengaruh daripada sebuah teori yang diajarkan gitu kepada mahasiswa. Karena berdasarkan hasil analisis survei, para responden itu lebih mudah menerima perbedaan dalam pertemanan, kerja kelompok, atau aktivitas sehari-hari. Yang artinya toleransi itu pasti berkembang melalui relasi, bukan dari materi pelajaran gitu. Nah, yang terakhir ini adalah kritik dan masukan saya. Jadi mayoritas responden itu menilai toleransi pada kategori itu cukup atau baik doang, bukan sangat baik. Para responden itu cenderung disampaikan sebagai nilai yang sudah pasti benar, sehingga tidak memberi ruang untuk orang lain untuk memenai toleransi itu secara mendalam, secara kritis gitu. Nah, selanjutnya, pembelajaran toleransi menurut saya belum sepenuhnya berbasis pengalaman langsung. Berdasarkan respon positif terhadap toleransi, lebih kuat pada aspek sosial sehari-hari dibandingkan pemahaman yang konseptual. Menurut saya hal ini menunjukkan bahwa pengalaman nyata siswa belum secara sistematis dijadikan sumber belajar gitu. Masukan saya untuk pembelajaran toleransi menurut saya perlu dikembangkan melalui observasi sama nanti ada kayak tugas proyek layanan masyarakat gitu. Seperti kayak Jumat Berkah atau kegiatan layanan sosial masyarakat yang lainnya gitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Satya, terima kasih. Kita kasih love teman-teman sekalian. Keren banget. Aku tidak menyangka loh Satya kalau kamu apa eh, bisa memberikan pemahaman yang analisis yang sangat luar biasa itu. Satya, bolehkah ini di apa namanya stop screen mungkin? Oh, oke, Pak. Stop. Oke, kamu tetap on cam aja, panelis on cam saja. Nanti kita akan pasang videonya begitu. Saya akan persilahkan kepada Elois mungkin. Eh, Teman-teman sekalian, Elois mana Elois? Hadir, Pak. Oke, mantap sekali. Teman-teman silahkan menuliskan catatan-catatannya ya, yang non panelis untuk juga bisa nanti bisa mengomentari. Dan karena di kelas kita aspek meritokrasi itu penting, artinya yang tanya pasti nanti akan dapat upah ya. Bukan hanya di surga, upahnya yang besar di surga, tapi ya nanti akan kita konversi menjadi sesuatu yang lebih konkret, tambahan poin. Ini silakan, Elois. Maksimal 10 menit ya, Nik ya. Oke, saya izin share Oh, screen ya, Pak. silakan. Teman-teman, Mas John nanti juga bisa mencatat ya, merespon dan lain sebagainya. Apa udah terlihat, Pak? Sip, mantap. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya bakal sharing tentang survei yang sempat kita kerjain. Tapi kali ini saya milihnya cuma beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik buat dibahas. Jadi pertanyaan yang pertama tuh bagaimana kamu memandang agamamu?
Jadi sebagian besar pendapat teman-teman itu netral, tapi ada juga yang memilih kalau kepercayaannya mereka tuh sedikit lebih baik dari yang lain. Dimana menurut saya itu cukup normal em, selama mereka nggak kayak merendahkan, menolak, atau mengintimidasi. Lalu di pertanyaan kedua tuh bagaimana sikapmu jika tetanggamu atau pemeluk agama yang tidak kamu sukai memimpin jabatan publik di lingkunganmu, seperti RT, RW, kepala desa, dan lain-lain. Nah, di sini ada 4% yang menolak dan pastinya yang menolak punya alasan sendiri. Nah, salah satu beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu ya kita harus punya pandangan, harus memisahkan agama dan juga peran dalam masyarakat. Nah, terus yang kedua, kita harus mengutamakan kepentingan bersama, karena itu kan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebersamaan masyarakat setempat. Lalu yang ketiga adalah, apakah boleh pemeluk agama lain yang tidak kita suka itu berkomentar kritis atas agama kita di depan publik. Nah, ternyata di sini ada 16% yang nggak setuju, dan itu bisa terjadi salah satunya saya lihat dari teori identitas sosial oleh Touchfeld dan Turner, itu ternyata agama itu bukan hanya sistem kepercayaan doang, tapi identitas dari satu kelompok. Jadi ketika agamanya dikritik, itu dia yang terasa diserang tuh bukan hanya agama, tetapi juga harga diri dan juga identitasnya dia sebagai pemeluk agama. Dan mungkin juga dia ngerasa kayak, oh kamu kurang ngerti sama agama ini, kenapa harus koar-koar dan kritisi yang sesuatu yang kamu nggak tahu gitu. Selanjutnya, apakah kamu keberatan berelasi asmara, pacaran, atau kawin dengan pemeluk agama lain? Nah, di sini cukup banyak yang memilih keberatan sebanyak 56%. Nah, menurut saya itu bisa jadi karena pandangan agama masing-masing. Karena ada kayak di ajaran agama Kristen kan, ada terang dan gelap tidak bisa bersatu gitu. Jadi eh, orang-orang nggak mau. Terus ada juga tergantung pandangan pribadi, apakah orang itu belum siap menikah atau gimana. Dan menurut saya ini juga cukup normal, karena itu kan dari ajaran agama juga ada, jadi normal aja. Lalu yang terakhir menurut saya yang paling menarik ini, seberapa mengancam keberadaan kelompok LGBT di Indonesia. Nah, di sini ternyata cukup banyak yang memilih cukup mengancam, dan menurut saya ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama ajaran agama, karena di ajaran agama sendiri kan kita diajarkan Adam dan Hawa, jadi ya nggak sesuai sama ajaran agama. Yang kedua faktornya bisa jadi karena norma dan budaya. Karena kalau kita kan norma dan budaya kita ada yang etis dan nggak etis gitu, pantas tidak pantas. Nah, sedangkan kalau pandangan norma itu kan laki-laki dengan perempuan, terus tujuannya itu memiliki keturunan dan menikah. Tapi kan kalau LGBT tidak begitu, jadi dianggap masih tabu dan nggak normal di masyarakat. Lalu yang terakhir, conclusionnya, jadi dari survei yang saya lihat itu, menurut saya toleransi yang ada di kelas sudah cukup baik, tapi juga ada beberapa perbedaan pendapat yang menarik, yang bisa melatih kita cara berpikir kritis dan juga bisa membuat kita jadi saling menghormati antar pendapat gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Elois. Kita kasih ini ya, love. Aku kira menarik. Habis ini kita akan mendengarkan Mas John sembari menunggu sebentar. Elois, aku tidak tahu ya bagaimana, apa yang bisa kita lakukan, misalkan apa yang bisa kampus lakukan, kita lakukan begitu untuk lebih memperkuat soal toleransi itu sendiri gitu kan. Tentu ya nggak ada masalah kalau misalkan ada orang benci agama yang lain, nggak ada masalah. Tapi when it comes into their own implication gitu kan, ini kan jadi agak rumit gitu kan. Ya, gitu. Apa yang kira-kira yang mungkin perlu dilakukan oleh kampus sebagai sistem untuk lebih memperkuat toleransi, terutama di pelajaran Mungkin agama.
Kalau menurut saya kita bisa kayak ngimplementasiin pembelajaran yang lebih terbuka satu sama lain. Jadi kalau ada masalah itu bisa kita sharing, bisa kita bagiin pandangan masing-masing. Jadi kayak tiap mahasiswa tuh bisa ngutarain isi pendapatnya mau nggak mau gitu. Biar apa kita bisa dapat jawaban, bisa dapat solusi dari masalah kita gitu. Itu sih dari Oh, saya. thank you. Terima kasih, Terima Elois. kasih, Pak. Dan juga Satya, jangan lupa untuk mengupload PDF-nya di forum ya. Seperti itu. Di Boleh, forum, Pak. ya Satya. Satya dan para panelis gitu. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan Mas John. Sudah siap? Wes. Silakan Mas John. Halo, Pak John Wolo. Tes tes cek Gus, Oke, siap. aman ya? Mantap. Aman, aman. Suara saya terdengar sini. Aman aman. Sangat oke. Oke. Ini pasti device-nya Ya, mahal ini. Gus. Oke. Saya menikmati dua panelis sebelumnya, Satya dan Ngelek yang Gus. Enggak, aman. Gus? Ya, halo Mas. Silakan Mas. Silakan Mas. Loud and clear. Wah, oke. Saya oke, saya Halo. Kok putus-putus ya di tempatku ya? dengan mengomentari perasaan mengancam, merasa diancam dengan ya, Ya, enggak ini ya. silakan. Saya pindah tempat ya. Sinyalnya nggak bagus ya. Gus, saya khawatir Ya, silakan. sinyal saya It's nggak okay. bagus ini. Hmm. Oke, Gus, eh, soal LGBT, saya menikmati itu jawaban-jawaban di tiap pertanyaan. Pertanyaan nomor satu paling mudah. Satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. eh, Bagus sih, hampir semuanya itu yel-yel. Saya kira masih paralel dengan tujuan kita. Semangat toleransinya masih tinggi. Tapi eh, poin nomor 12, nah ini yang tadi dikomentari Elois ini yang semacam anti klimaks, menutup apa eh, kesan-kesan toleran yang sebelumnya sudah terisi dari poin 1 sampai poin 12 itu. Apalagi Ya. itu berkaitan dengan pertanyaan mengancam. Seberapa mengancam kelompok LGBT? Lah, s- saya merasa runtuh semua itu. Poin-poin yang sebelumnya udah diisi. Kan kita dengan gagah menolerir banyak hal, tapi kemudian ditutup dengan merasa Anti diancam, klimak ya. anti Kayak anti klimaks. klimak gitu ya. Eh, Kehadiran, ini kan bukan, kan pertanyaannya apakah itu mengancam kelompok-kelompok yang mungkin bukan hanya LGBT atau mungkin juga yang preferensinya berbeda dengan kita, itu memberi ancaman kepada kita. Waduh, ini kan saya merasa terlalu sederhana. Iman saya, misalnya saya seorang Katolik yang patuh terhadap tiga sumber keyakinan itu kitab suci, iman dan apa magister gereja, lalu apa ya, apa tradisi tradisi suci itu lantas runtuh hanya karena saya melihat orang-orang lain yang punya pilihan atau apa preferensi seksual yang berbeda. Saya merasa itu terlalu sederhana, ya adik. Entahlah ya, karena memang ini judul toleransi, saya tetap akan menghargai pilihan dari adik-adik ya soal ancaman dari kelompok-kelompok yang mungkin berbeda preferensi dengan kita. Tapi mungkin bisa juga saya yang salah atau saya yang perlu terbuka untuk belajar. Tapi mungkin juga demikian adik-adik.
Kita juga harus terbiasa, bahkan untuk hal-hal yang sensitif, harus juga terbiasa mendialogkan apa yang menjadi pegangan kita, iman kita, keyakinan kita. Barangkali ada sisi-sisi yang tidak kita lihat yang pelan-pelan meluluhkan cara pandang kita. Mungkin eh, saya kira ini menegaskan Gus dan teman-teman, temuan Infit ini menarik. 2021 sampai 2020, maaf saya mungkin keliru, 2020 sampai 2021 atau 2021 sampai 2022. Saya sempat baca itu, mungkin juga kerjasama sama Gus Durian ya Gus. Eh, terkait anak-anak muda ini paradoks yang memang mereka kelihatan sangat Pancasilais, sangat taat beragama. Ada beberapa pertanyaan penuntun yang bisa melacak itu. Mereka bahkan tidak segan bilang di sekolah itu boleh. Mereka tidak berkeberatan kalau didirikan semua rumah ibadah di situ, gereja di situ, wihara dan semuanya. Tetapi ada pertanyaan lain terkait bolehkah, seperti yang ditanyakan Gus, bolehkah pemimpin yang berbeda keyakinan itu menjadi pemimpinmu? Itu mereka sudah pelan-pelan itu meninggalkan itu jejak-jejak ya, tidak konsisten lagi. Jadi ada bias lantang bilang saya Pancasilais, saya taat beragama untuk hal-hal tertentu, tapi untuk hal-hal lain mereka mulai mundur. Memang saya kira begini adik-adik, saya menghindari untuk menghakimi. Memang kita masing-masing punya pegangan. Toleransi itu juga berangkat karena berangkat dari prinsip-prinsip yang kita miliki, dan juga demikian orang lain juga punya prinsip itu, maka saya harus punya kerendahan hati untuk menerima itu. Sebagai warga negara kan kita punya pegangan-pegangan bersama yang hemat saya itu ada di 5 prinsip ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, keadilan atau kesejahteraan sosial. Kalau membaca saya ketika misalnya diminta untuk menjawab itu, saya akan menggunakan pendekatan itu karena saya sebagai warga negara yang juga harus rendah hati membaca kemajemukan itu, memahami yang berbeda. Maka saya akan sedapat mungkin untuk memahami juga orang-orang yang akan berdampak dengan pilihan-pilihan saya. Ya ketuhanan itu kan gini adik-adik, saya kira sederhana pidato karena itu ngomong itu ketuhanan dengan saling hormat menghormati. Saya seorang Katolik, saya berakar pada nilai yang saya miliki, tentu ada prinsip-prinsip, tapi saya juga punya tanggung jawab untuk menghormati orang lain yang dibesarkan dengan apa eh, bacaan suci, teks-teks suci yang berbeda. Selalu seperti itu. Maka udah benar sebenarnya yang disampaikan Soekarno itu dan itu menjadi watak kita berhadapan dengan fakta-fakta pluralitas yang kita miliki ya. Kita punya panggilan untuk menghormati itu. Soal kemanusiaan juga seperti itu. Sekarang ngomong ini. Jadi saya ketika menolong orang itu bukan saya tanya dulu kamu LGBT atau tidak. Kalau kamu LGBT saya tidak menolong kamu kan enggak gitu. Gus Dur itu sudah pernah ngomong. Kalau saya menemui orang yang jatuh di pinggir jalan, eh, yang mendorong saya untuk membantunya itu bukan preferensi seksual, bukan agama dan lain, tapi karena rasa kemanusiaan. Gitu. Saya kira itu juga sama. Jadi kalau tadi pertanyaan sampai itu mengancam, waduh, jangan sampai itu juga yang menggerakkan saya ketika misalnya saya menemui orang yang dengan eh, apa apa ya kelihatan tubuh yang menggambarkan representasi dari komunitas tertentu itu yang membuat saya tidak bantu. Waduh, mungkin jangan menyederhanakan seperti itu karena panggilan kemanusiaan dan itu udah ada di kita di Pancasila itu kan udah ada. Tuh juga yang lain-lain sih. Jadi kalau saya secara pribadi membaca itu selain teks agama sebagai keyakinan saya, tapi juga karena saya sebagai warga negara yang hidup berdampingan dengan perbedaan, saya akan membacanya dengan memanfaatkan prinsip-prinsip bersama itu. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada persamaan politik, demokrasi, ada persamaan ekonomi untuk kesejahteraan sosial. Dan itu yang akan saya pakai. Yang mungkin ketika akan diminta kepada saya, Gus, saya akan memilih sebagian besar mirip seperti yang dipilih teman-teman ini. Kecuali mungkin yang agak berbeda, Gus. Misalnya, Gus dan Iya. teman-teman, misalnya, apakah ini yang agak besar, sorry, perkawinan beda agama. Kamu keberatan relasi dengan pemeluk agama lain ini kan hampir semuanya keberatan. Saya kira kalau menggunakan pendekatan ketuhanan dengan saling hormat menghormati atau
kemanusiaan sebagai basis dari nasionalisme, maka saya merasa saya tidak berkeberatan. Nggak apa-apa. Ya, ketuhanan saya pahami itu termasuk pilihan apa berelasi itu kan juga penyelenggaraan Tuhan atas hidup saya yang di luar kemampuan saya. Ya saya hormati itu sebagai bagian dari penyelenggaraan Tuhan ada di hidup saya. Ya mungkin ini sharing yang sangat personal untuk saya secara pribadi ya. Sekali lagi saya juga harus terbuka untuk belajar. Mungkin saya terlalu sederhana membaca atau mungkin bacaan-bacaan pengalaman-pengalaman saya terlalu pendek ya. Saya akan juga selalu terbuka untuk memurnikan apa yang menjadi pilihan atau keyakinan saya. Saya percaya Gus dan adik-adik ada satu kalimat menarik dari Gus Dur itu. Eh, yang Gus sering mengutip itu, di muka bumi ini kan ada dua jenis orang. Itu kan orang baik dan orang yang sedang menuju baik. Ya entahlah mungkin dengan pilihan yang Iya, berbeda, saya yakin dengan keterbukaan kita sedang memupuk diri untuk menjadi lebih baik. Semua orang selalu bersafari menuju ke sana. Jadi siapapun yang punya pilihan itu, saya, teman-teman, kita tetap terbuka untuk belajar, untuk memurnikan apa yang menjadi keyakinan kita. Itu Gus, saya apresiasi untuk survei ini menjadi pintu masuk dari cara kita untuk mengukur, meskipun ya memang dari kritik-kritik tadi sudah kelihatan mungkin ada hal-hal yang perlu dicuplik juga, alasan argumentasi biasanya kenapa dia memilih seperti ini itu mungkin juga menjadi pertimbangan kita semua. Oke, saya kira itu mungkin lebih 10 menit ya. Terima kasih adik-adik oke. semua, terima kasih Gus A. Terima kasih. Jangan kemana-mana dulu. Kalau nggak ada rapat, bisa stay di sini. Tapi kalau Oke. misalkan ada kegiatan, Enggak, Mas saya ikut, kita sangat saya ikut berterima Gus. kasih. Eh, Saya ikut. ya, habis ini teman-teman, sebelum ke Bel, Bella ada PowerPoint nggak, Bel? Oke, sebelum kita menyiapkan, Bella silakan dipersiapkan ya. Kalau mau share screen juga boleh. Tapi memang benar Mas John, eh, rata-rata yang soal LGBT dan perkawinan beda agama, itu angkanya tinggi-tinggi di 4 kelasku itu. Tinggi itu artinya nggak sebagus yang di pertanyaan-pertanyaan pertama. Ya, bayangkan kalau misalkan ada kelompok kekuatan fundamentalis misalkan masuk di mana di UC, lalu mengkampanyekan soal anti perkawinan beda agama, kemudian anti LGBT, kita bisa tahu bahwa itu pasti akan cepat diterima oleh banyak orang. Meskipun UC juga tidak akan memperbolehkan itu. Jadi sikapnya kampus saya kira juga menurut saya menarik. Lawong tidak diajari membenci LGBT dan membenci perkawinan beda agama, angkanya sudah setinggi ini. Apalagi kalau misalkan dosen-dosen yang aku meyakini ada banyak pengajar yang cara pandangnya tidak sama denganku. Kalau misalkan mereka mengajarkan yang tidak sama denganku, dengan dirimu, Mas, tentu ini akan jadi pertempuran paradigmatik yang sangat luar biasa seperti itu. Oke, nanti kita akan diskusikan, teman-teman. Kalian nanti juga bisa berkomentar. Bel, are you ready? Ya, Mister. Oke, silakan Bel. Oke. Oke, Bel. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini Iya. aku mau jelasin how far does tolerance extend. Ini kayak survei gitu, ya. Terus, hal menarik dari surveinya, menurut saya itu hasil surveinya itu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa itu udah terbiasa buat hidup toleransi ya, nggak banyak yang rasis juga. Karena UC itu lingkungannya kan juga beragam, sehingga sikap toleransi terlihat dalam perilaku sehari-hari seperti saling menghormati dan menjaga sikap di ruang publik. Lalu meskipun demikian, tidak semua mahasiswa itu merasa nyaman untuk terlibat lebih jauh dalam interaksi yang bersifat personal, terutama ketika dihadapkan pada perbedaan pandangan atau keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi di kalangan mahasiswa masih bersifat adaptif, muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungan kampus dan belum sepenuhnya disadari oleh pemahaman nilai yang mendalam. Jadi kayak dari yang saya lihat dari survei tersebut, menurut saya toleransinya itu ada, cuman nggak banyak. Sehingga kayak temenannya itu masih sama yang itu-itu aja. Nggak ada yang mau temenan di beda agama atau beda ras kayak gitu-gitu. Jadi meskipun mereka kayak disuruh
Contoh ada agama Kristen dan agama Buddha gitu, disuruh ngomong-ngomong bisa, cuman mereka nggak sampai temenan dekat gitu, Mister. Terus pelajaran yang bisa diambil itu adalah lingkungan kampus tuh memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi mahasiswa karena menjadi ruang pertemuan berbagai latar belakang sosial, budaya, dan keyakinan. Dari sini tuh kita bisa, dari kuliah, dari UC, kita bisa memperluas koneksi kita, toleransi kita. Dari panitia-panitia kita bakal juga kenal orang-orang baru, bekerja sama dengan orang-orang baru. Jadi kita tuh bisa lebih toleransi lah. Interaksi melalui diskusi kelas, kerja kelompok, dan kegiatan organisasi membantu mahasiswa belajar menghargai perbedaan secara langsung, bukan hanya secara teori. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan empati serta sikap saling menghormati dalam kehidupan akademik maupun sosial. Terus gak hanya itu, aku juga rate dari semester ini menurutku toleransinya itu 4 dari 5, Mister. Terus kritikan atau masukan semester ini, menurutku toleransinya masih bersifat formal, bukan yang kayak serasis itu, sama minimnya ruang dialog yang mendalam. Sikap toleransi di kalangan mahasiswa itu masih cenderung bersifat formal karena seringkali dilakukan hanya untuk memenuhi norma sosial kampus, bukan sebagai nilai yang benar-benar dihayati. Minimnya ruang dialog terbuka antar mahasiswa membuat pembahasan mengenai perbedaan jarang dilakukan secara mendalam, sehingga pemahaman yang berbentuk masih terbatas. Itu aja sih, Mister. Terima kasih. Oke, Bella, aku tidak menyangka kamu bisa sedalam itu ya. Sedalam itu di dalam menganalisis. Tapi aku kan tidak di apa daily lifeku kan tidak di kampus ya, Bella dan juga Satya. Jadi aku sempat terhenyak, agak sedikit terhenyak ketika kamu menyatakan bahwa ya mereka itu terlihat toleran itu ya karena apa namanya ya apa ya bukan sepenuhnya dalam kehendak hati. Itu memang sangat terasa ya, Satya, Bella. Satya dulu yang Mister yang jawab. Gimana, Bel? Satya Jujur dulu yang kalau jawab. jujur kalau saya nggak tahu ya, misalnya saya bukan tipe yang memedulikan hal yang seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak, oh orang ini nggak suka sama saya ya menurut saya bukan karena agama atau latar belakang sih. Ya menurut saya ya mungkin emang nggak cocok atau apa sih misal bukan lebih ke bawa-bawa fisik atau latar belakang gitu. Kalau Mele Ya. sendiri gimana? Bel, gimana, Bel? Kalau menurut saya itu semua pasti gara-gara ada latar belakang lingkungannya. Dulu contoh di sekolah, yang Kristen sudah terbiasa sama yang Kristen saja. Jadi bergaulnya ya sama yang Kristen-Kristen aja. Waktu sekali masuk univ, ada ketemu agama lain yang kayak Islam, Hindu, terus mengenal kalau misalkan contoh Islam ada jam doanya sendiri-sendiri, pasti merasa kayak hal yang asing, belum terbiasa gitu, Mister. Makanya gara-gara itu secara tidak langsung tuh ada perbedaannya gitu. Ada jaraknya gitu loh. Ya, menarik. Kamu nanti juga Mas John. Ini sebenarnya ada satu lagi presenter, Michelin dari kelas Vkom. Adakah? Sudah hadirkah, Michelin? Aku chat kok masih centang satu ya. Wah, mungkin semoga dia tidak ada halangan ya. Artinya baik-baik saja seperti itu. Ini menjadi menarik. Nah, teman-teman sekalian, aku undang kalian itu untuk berkomentar ya, berkomentar terkait dengan hasil survei maupun hasil analisis dari 4 orang panelis ini. Ada Bella, ada Satya, ada Elois, dan ada Pak John Wolo itu. Aku persilakan, kalian bisa raise hand saja. Apa namanya? Aku akan panggil satu-satu ya. Siapa tahu ngantuk begitu. Ada Jennifer Grace, ada Amelia Katarina, ada Camelia Yorgi, ada Kiren, ada Anton, ada Keiko, ada Renata, ada Michelle Aurelia, ada Kayla, ada Alicia, Etania Wong, Anindita, Jerika, ya gitu. Silakan teman-teman. Anton, ada Anton? Anton, ada. Kayla, Kayla,
Alicia ada nggak Alicia ya? Hmm. Oke, aku akan undang kepada Amelia Katarina. Halo Amel, apakah kamu masih ada di sana? Gitu. Oh, ternyata tidak ini. Mas John, silakan mengeksplorasi menyangkut begini kan. Jadi kalau kita tidak mengintervensi dalam kelas agama, artinya dibiarkan begitu saja. Artinya kan apa? Oh, ya tentu UC itu toleran begitu. Tapi justru karena ada kelas religion gitu, ini menjadi semacam faktor pendorong agar supaya mereka apa namanya menjadi lebih lebih bisa berinteraksi seperti itu. Menurut Mas John, apa sih tantangan terbesar bagi teman-teman di UC untuk bisa lebih berinteraksi yang basisnya adalah etnis, berdasarkan perbedaan agama, dan juga bahkan berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual itu tantangan dan hambatan terbesar. Beberapa tantangannya itu apa tuh? Kalau boleh dieksplorasi, Mas. Ya, Gus dan adik-adik, kami memang belum melakukan survei yang model seperti ini, tapi dari sharing mahasiswa yang memang sudah menempatkan misalnya dosen itu seperti teman yang mereka lebih terbuka untuk menyampaikan itu, ada kesan memang, semoga tidak di kelas ini ya, adik-adik, mahasiswa-mahasiswa kita itu membangun koloni-koloni itu atau dalam bahasa gaulnya itu circle-circle yang berdasarkan apa tertentu ya, preferensi tertentu, misalnya sekolah atau hobi, atau bahkan ini ekstrim, ekonomi ya begitu, atau em, apa lagi ya, yang itu yang sering kita dengar. Eh, Berdasarkan circle-circle alumni sekolah mana, em, atau dari, jangan sampai kekayaan-kekayaan itu juga itu sempat didengar juga. Eh, saya- kita kita berupaya, Gus, untuk menghapus itu. Jadi adik-adik, kalau memang di kelas kamu sempat mengalami Gus memaksa dalam kelas itu harus berbaur, Hmm. tanpa melihat latar belakang agama udah pasti, lalu gender, em, dan kita seling buat acak ya supaya kita juga tidak tahu kita itu berada dengan siapa. Itu dalam rangka untuk pelan-pelan menghapus, em, apa, terus tumbuh yang tumbuh berkembang subur yang mungkin agak subur di UC ya, ada kecenderungan ke sana. Mungkin bukan hanya di UC, tapi umumnya orang lebih senang untuk bergaul dengan satu agama. Misalnya saya Katolik itu berkoloni kemana-mana Ada sama-sama surveinya, alumni. surveinya itu, Mas. Jadi orang lebih nyaman hidup dengan yang Iya. memiliki kesamaan Oh, identitas itu. ada Lebih surveinya nyaman. maksudnya Gus. Ada survei 2017 itu Komnas HAM dengan Komnas HAM dengan Kompas itu merilis apa namanya satu survei di mana 82 orang itu mengaku lebih senang hidup dengan orang yang sama warna kulitnya. Satu. Ya, lebih 83% mengaku lebih senang hidup dengan orang yang kira-kira berlatar belakang yang sama. Hmm. Jadi angkanya cukup tinggi dan kita bisa bayangkan ya kalau mereka kuliah di UC begitu berapa repotnya kan, betapa repotnya UC terutama mata kuliah MKU ini untuk bisa melucuti nalar-nalar yang seperti itu kan. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Belle dan Satya serta Elois itu artinya mesin toleransi di UC itu akan dipompa untuk bekerja lebih kuat lagi kan karena menerima berbagai apa namanya jenis masyarakat yang memiliki cara pandang yang lebih nyaman hidup dengan satu satu identitas tertentu begitu. Iya, betul. Apalagi Gus, ini adik-adik semua kalian ini kan saya kira tidak eh, berlebihan untuk mengatakan bahwa ini kan masa depan bukan hanya ekonomi di Surabaya, tapi Jawa Timur, Jawa umumnya atau Indonesia ini kan ada di pundak-pundak kamu. Um, UC sebagai kampus yang di branding, punya
kemahiran mengelola, menghasilkan lulusan entrepreneur ini harusnya kencang juga, apa, punya kemampuan toleransi, kemampuan apa, memahami perbedaan itu nanti bagaimana menjadi pebisnis yang membawa kecenderungan-kecenderungan itu. Orang datang, kita menawarkan produk kita kan tidak lebih dulu nanya apa agamamu atau apa latar belakang apa itu ya, Etnisnya dan orientasi seksual dan lain kan tidak. Relasi kita kan nggak dibangun atas itu waktu menjadi pebisnis. Maka latihan-latihan ini kan sebenarnya punya tujuan baik ke depan. Untuk profesimu juga ini sebenarnya bagus menunjang, Pak. Saya kira ini nanti 10 tahun kemudian baru kamu merasakan bahwa ternyata yang dulu dibentuk dan dibiasakan di kelas ini itu sangat penting. Pasti akan keluar kalimat itu dari mulutmu itu dan kamu merindukan itu juga untuk diterapkan ke anak-anakmu itu. Saya kira semoga sebelum terlambat itu ya memahami secara positif apa yang memang sudah dikemas. Saya kira Gus sudah eh, cukup detail, sangat detail mendorong ini kelas ini menjadi kelas yang memberi masa depan, bukan hanya mencetak mahasiswa yang mahir entrepreneurship, tapi diimbangkan dengan karakter eh, toleransi yang baik terhadap yang lain. Lalu ini saya lupa tadi saya mau ngomong apa nih. Tapi yang menarik, Mas, yang menarik itu adalah 2017 itu kan aku dapat beasiswa ke Amerika ya, Mas. 1 bulan, 1 bulan setengah ya. Salah satu kota yang aku kunjungi itu di Philadelphia ya, di Philadelphia, di ya, di kota namanya Philadelphia itu ibu kota sebelum ke Washington DC begitu. Kami ketemu dengan wali kota dan beberapa staf ASN-nya di sana. Hmm. Menariknya apa, Mas? Di Philadelphia itu kan kota yang sangat beragam kayak di apa namanya di Surabaya itu kan kota yang plural begitu. Yang menariknya itu begini, tiap 3 bulan, kalau aku tidak salah ingat, tiap 3 bulan itu ada kuis, Mas, untuk para ASN. Kuis untuk para ASN. Kuisnya pertanyaannya ya seperti pertanyaan pertama. Menurutmu agamamu sedikit lebih baik, sama saja. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah etnismu, di sana kan campur ya, ada Asian, ada Eropa, ada Spanish, ada macam-macam. Apakah etnisitasmu lebih baik dari etnis yang lain? Kalau misalkan ASN itu jawab sedikit lebih baik, oh dia akan masuk training, Mas. Ditindak ya. Dia akan masuk training. Karena apa? Karena otoritas di sana sudah bisa membaca kalau ada ASN yang jawab etnisku lebih atau sedikit lebih baik dari etnis yang lain, maka dapat dipastikan ia akan memberikan privilege ketika melayani ASN ini kepada orang yang sama identitasnya. Oh, sama-sama Jawanya nih. Oh, sama-sama Maduranya. Misalkan antri nih. Aku misalkan pegawai kelurahan, Islam Jawa. Lalu ada antri 2 orang. Yang satu Tionghoa Kristen, satu Jawa Kristen, satu Jawa Islam. Ya, ketika aku menjawab etnisku, agamaku sedikit lebih baik, maka dianggap oleh sistem itu ia memiliki kecenderungan untuk memberikan a little bit privilege pada orang yang sama identitasnya. Padahal di ASN sebagai public official itu kan kita tidak boleh. Kita harus melayani orang itu sendiri. Nah, itu periodik, Mas, 3 bulan. Iya. 3 bulan kalau dianggap sembuh ya dicek lagi. Jadi bayangkan kalau aku pemilik di kampus ya, terus aku tanya, menurutmu etnismu bagaimana atas etnis lain? Kalau dia menjawab etnisnya lebih tinggi, sedikit lebih baik dari etnis yang lain, dia pasti akan aku coret, tidak akan masukkan YC. Karena apa? Ya karena dia bisa bahaya. Yang kedua, apakah menurutmu gendermu lebih baik dari gender yang lain? Sedikit lebih baik. Kalau dia mengatakan genderku lebih baik dari yang lain, maka pandangannya terhadap perempuan maupun pada transgender itu pasti akan berbeda dan itu akan mempengaruhi caranya dalam mengambil keputusan.
Ini karena Mas John sudah menyinggung-nyinggung soal bagaimana cara pandang ini berimplementasi di dalam entrepreneur, maka ini menjadi penting teman-teman sekalian. Itu sih Mas John, catatanku. Oke, Ya, Gus. oke, karena waktunya sudah tidak cukup lama lagi, ada sekitar 10 Oke. menitan, aku mengundang Belle sama Satya untuk closing statement. Belle, dan nanti terakhir Mas John Wolo akan closing statement juga. Belle masih ada nggak? Ya. Belle, Satya, where are you, girls? Aku undang lah Kaila, Jovita, Etania untuk juga berbicara. Jovita, Kaila, Etania, Iya, Pak. ya, Jo, silakan Jo. Si Jo on cam Jo. si Bele Jo on cam. naik Gojek Booster. Iki siapa iki? Bele naik Gojek. Oke, Bel. Oke, naik Gojek. Satya, silakan closing statement Bele Satya. Apa yang pergi, perlu Mister. ditingkatkan? Ya, silakan. Closing statement Satya. Apa? Masukan-masukanmu lah ke Ya, kampus lah. jadi menurut saya bukan ke kampus sih, emang buat ke diri pribadi aja sih. Nah, kayak menurut Baik. saya ya, menurut saya sikap toleransi itu kan emang dari diri kita sendiri, dari kita kecil, keluarga. Tapi menurut saya yang paling berpengaruh tuh dari masyarakat sih, dari sekolah. Karena menurut saya kalau keluarga itu kan kita masih sama, oh agamanya sama dengan papa mama. Tapi kalau kita udah terjun ke sekolah, udah ke masyarakat itu kita jadi kenal hal-hal baru dong. Oh, ada yang seperti ini, ada yang suku dari ini, ada yang beragama seperti ini, ada yang beribadahnya ke gereja, ada yang ke masjid, ada yang ke vihara dan lain-lain. Jadi menurut saya em, nggak masalah kalau misalnya kita memutuskan misal untuk menjadi seseorang yang LGBT atau apa itu kan hanya diri kita yang mau kan. Tapi kan kita juga harus kadang terima beberapa pandangan orang lain. Karena menurut saya apalagi kayak LGBT itu kan yang ngejudge itu kan orang lain, bukan diri kita sendiri gitu loh. Dan mungkin kita nggak apa kalau misalnya saya LGBT ini berarti ya udah kita harus terima konsekuensinya dan saya cukup menyayangi diri saya sendiri gitu loh. Ini keputusan aku ya udah gitu loh. Apa kata orang ya udah, bukan berarti kita bisa marah juga kayak oh kok dia ngejudge aku sih LGBT ini kan keputusan aku kok dia nggak terima sih lah kita kan di luar apa kuasa kita nggak bisa mengurus kita nggak punya kendali atas hal itu jadi ya menurut saya itu aja sih. Menarik Satya. Keren nih. Bayangkan aku tidak memikirkan anak semester 1 bisa ngomong kayak gitu loh, Mas. Bayangkan ini anak semester 1 loh. Anak semester 1 itu bisa presentasi dan lain sebagainya kayak gitu. Hebat Satya. Wah, Ya, aduh. Bella dan lain sebagainya itu kritikannya terus Elois itu juga menurutku masukannya sangat luar biasa dan rata-rata anak-anak di UC itu memang pilih menurut enggak salah kampus ya. Gimana mau salah kampus? Bayarnya mahal banget kan kalau Mas John silakan closing statement deh, Mas. Oke, Em, terima kasih Gus. Ini saya nggak tahu Anton, Giza, Amelia, apa yang kamu dan teman-teman 20 teman-teman yang sempat hadir ini, apa yang kalian akan katakan ke dirimu dan juga mungkin ke orang tua dan keluargamu setelah menyelesaikan kuliah ini. Kamu tentu terkejut waktu pertama kali datang nama dosen yang mungkin kami acak disesuaikan dengan jadwal yang eh, para dosen itu bisa isi di jam tersebut. Itu tertera nama Muhammad Aan Ansori. Saya yakin ini semuanya pada takut ini. Wah, saya ini jangan sampai diislamkan di ini. Ini datang dengan background keluarga Kristen yang taat atau Katolik tentu hati kecilmu berkecamuk. Saya malah diajar
oleh seorang Islam, ya kita sudah sering membawa prejudice terkait agama-agama yang berbeda itu, terutama terhadap Islam. Setelah 16 pertemuan, kamu harus jujur dengan dirimu, dan boleh juga kamu sharing dengan keluargamu, dengan papa mama, ternyata tidak seperti yang kamu duga. Saya sangat yakin ini Gus menuntun kamu dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, arahin kamu ini supaya menjadi pribadi-pribadi yang toleran. Nggak nyangka kan Gus ngomong tentang perkawinan beda agama, tentang LGBT, nggak perlu ngomong yang agama-agama itu, yang soal pergi ke gereja Pak, yang sensitif dan mungkin kita anggap ekstrim itu juga berani dihadirkan di kelas ini. Saya nggak tahu kesimpulan seperti apa yang kamu ambil dari kelas ini setelah dituntun oleh Gus ya. Mungkin ini juga menjadi salah satu contoh supaya kita cukup berhati-hati ketika menilai, menghakimi, ternyata tidak sesederhana itu. Ya, saya kira itu juga menjadi pengantar untuk hidup kita yang lain. Jangan mudah menghakimi. Kita sering dengar itu ya, menilai buku hanya dari cover dan juga pilihan-pilihan orang. Roh Iya. utama yang sudah Gus jabarkan dari pertemuan 1 sampai 16 itu semoga memberi inspirasi bagi hidupmu. Saya secara khusus juga berterima kasih Gus. Adik-adik harus kamu ketahui ini minggu ke-16 termasuk saya ini, dosen-dosen lain ini kami udah pada berlibur. Kami udah selesai tugas. Coba cek ke mata kuliahmu yang lain, terutama mata kuliah umum, semua sudah bersantai mengumpulkan tugas. Mungkin kamu harus berterima kasih. Saya kira kita semua beri reaksi ke Gus. Dia masih mau duduk di pertemuan ke-16 untuk ngisi, memberi evaluasi, mendengar. Ini di puncak masih mau mendengar, memberi sesuatu yang bermanfaat bagi hidupmu. Ya, semoga Gus, saya dan teman-teman ini berdoa semoga panggilan Gus. Adik-adik harus tahu. Coba ketik namanya. Saya kira sudah tahu ya soal apa namanya background. Saya kira ini kelas yang beruntung bisa diajari. Jangankan mahasiswa, saya kira dosen-dosen juga banyak yang pingin hadir dan dengar di kelas ya. Anda beruntung, saya kira ini 20-an mahasiswa yang beruntung bisa diampuh di kelas ini. Tolong antar dalam doa Natalmu kemarin ya, dalam tengah tahun baru untuk semua dosen, terutama untuk Gus yang dengan penuh tanggung jawab sudah menuntun adik-adik semua ya, karena motivasi kami semua, motivasi Gus ini satu, kamu tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik gitu. Terima kasih banyak ya Gus ya, mewakili Departemen Humaniora dan Interdisipliner, dan tentu Gus semester depan jangan kabur, harus tetap. Kami cukup susah. Jujur ya kami cukup susah ini minta Gus. Saya tiap semester itu bisa lihat historinya itu Gus. Minta terus. Baru kebetulan semester ini bisa isi di kelas ini ya. Terima kasih, semoga semester berikutnya juga tetap menginspirasi adik-adik mahasiswa kami. Terima kasih banyak adik-adik semua, yang Maha Kuasa memberkati kita Makasih, semua. Terima kasih Gus. Mas John. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Satya jangan keluar dulu, nanti kamu pimpin doa ya. Eh, Pak John ini teman dan juga guru dalam berdiskusi, teman dalam berdebat dan lain sebagainya. Aku sangat bersyukur bisa belajar 16 kali pertemuan kepada teman-teman kelas Religion B. Aku mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku juga mendorong kalian supaya lebih lebih berproses, lebih genuine di dalam eh, menjadi diri kalian sendiri begitu. Yang ingin aku sampaikan adalah betul kalian belajar padaku, tapi pada satu sisi aku juga belajar kepada kalian, pada Keiko, pada Renata, pada Alicia, kepada Evelyn, kepada Satya dan Anton, kepada Bella, kepada Isabella dan semuanya. Aku kira ini menjadi hal yang sangat menarik di dalam lintasan kehidupanku ini. Sekali lagi aku mohon maaf ya ketika dalam pertemuan pertama sampai 16 jika ada hal-hal. Aku yakin kita pasti ketemu lagi, moga-moga semester depan, tapi tidak ngajar, tapi nongkrong. Misalkan di parkiran, kita ketemu di apa namanya di lift, kita ketemu di UC Walk,
jangan sungkan untuk menyapa aku karena apa? Adik-adikku memoriku terbatas. Kadang-kadang aku lupa nama, tapi aku tahu wajahnya gitu kan, sehingga kita terus bisa saling menyapa. Teman-teman, kita akan mengakhiri diskusi ini gitu dalam doa. Aku minta kepada Satya Kalista untuk memimpin doa berdasarkan agamamu, Satya. Aku juga tidak terlalu ngerti. Pak, silakan Satya, doakan kami. Baik, mantap. Mari teman-teman dan para dosen saya pimpin dalam agama saya, yaitu agama Kristen. Tuhan, kali ini kami sudah menyelesaikan Zoom meeting pada kali ini, dari mana kita para panelis yang telah menyampaikan pendapatnya dari hasil survei, begitu juga para dosen yang telah membimbing kita hingga hari ini di week 16 ini untuk KAAN. Untuk kedepannya, semoga semuanya Engkau berkati, Engkau lancarkan, Engkau pimpin dan berkati untuk kedepannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Satya, terima kasih, Mas John, Bella. Ya, Gus, makasih ya Satya. Thank you Terima ya. kasih adik-adik, Terima kasih. panelis-panelis Thank yang you. cerdas-cerdas. Terima Thank you. kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Ya, ya, ya.